Assalamualaikum, Pak Karno. Waalaikumsalam. Mari. Pak Karno, izin Pak Divo dari Kompas TV, Pak. Kepengurusan desa tahun 1954, bahkan sebelumnya tahun 1932 itu sekdesnya juga sudah tercatat di situ. Artinya kan sudah hampir berapa ya, mungkin lebih dari 50 tahun bahkan dokumen itu tuh udah ada gitu. Ngobrol sebentar sama Pak Kasmujo boleh, Bu? Boleh, tapi 5 menit. 5 menit boleh, Bu ya? Izin, Bu ya? Baik, makasih, Bu. Bapak, izin, Pak. Pak Kasmujo waktu buka pintu yang pertama kali keluar dari mulutnya adalah, saya nggak mau ngomong soal ijazah Pak Jokowi, soal skripsi Pak Jokowi, dan soal polemik ini. Itu yang dia nggak mau. Pas pampresnya di situ ngomong sih, lagi keluar kota. Begitu. Ya gua sih percaya aja ya. Dalam tanda kutip, ya oke, kita percaya. Tapi ternyata Kaisang dateng. Nah, Wis, bentar dulu nih. Ngapain nih? Wow, ada wajah baru, ada Dipo di sini. Tumben banget nih guys, ada Dipo. Biasanya susah banget kalau dihubungin. Dipo lagi kemana? Nggak bisa, jadwalnya padet. Dipo lagi liputan. Lu kemana aja kemarin-kemarin dah? Kemarin 2 minggu nih abis main di desa. Yang pertama desa di Lampung, itu kasus pembunuhan. Yang paling baru itu desa di Boyolali, yang dibilang desa fiktif. Wow, apaan tuh desa yang fiktif? Bentar-bentar, tapi kayaknya gue tahu. Itu ada hubungannya pasti sama ijazah palsu Jokowi yang kasusnya nggak kelar-kelar itu kan? Betul, udah lama nggak kelar-kelar. Terus setelah tapping, banyak yang bilang settingan. Nah, kayaknya banyak yang penasaran deh, termasuk gue. Karena Iya. gue nggak tahu nih cerita aslinya kayak gimana, dan kayaknya akan lebih menarik kalau lu ceritain. Coba dong ceritain dong ke gue. Oke, sini gua kasih tahu. Sebelum jauh bicara, gue pengen disclaimer dulu sih. Kalau program Dipo Investigasi itu baru pertama kali ngangkat tema soal polemik tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebenarnya udah lama sih, udah lama pengen ngangkat ini, tapi kayaknya momentum saat ini adalah momentum yang tepat. Kenapa? Karena yang pertama, kalau dulu biasanya itu berkutat di dokumen, instansi, dan lain sebagainya. Yang paling baru ini, salah satu penuding, Bung Rismon Sianipar, datang ke Wonosegoro dan bilang desa itu fiktif, baru ada tahun 2000-an. Makanya itu yang ngebuat kita jadi pengen membuktikan, ditambah lagi Pak Jokowi bilang cek aja ke sana. Barulah kita akan menguji keabsahan siapa nih yang benar, Rismon apa Jokowi. Akhirnya kita ambil tema itu, kita langsung berangkat hari Kamis minggu lalu, langsung ke Boyolali. Tapi di awal tuh nggak ada sama sekali bayangan kalau akan wawancara anak kepala desanya. Karena dari awal berkontak dengan Sekdes Ketoyan, baru pada malam hari setelah nyampe di Boyolali, Rabu malam, gue coba kontak lagi Sekdesnya, dia bilang rumah yang dulu dipakai Pak Jokowi itu kosong. Bayangan gue, karena gue produsernya juga, gue coba bayangin liputan apa yang mau gue garap. Di situ gambaran gue adalah, gue akan datang ke kantor desa, ngebuka dokumen apakah betul desa ini tuh baru dibentuk 2000-an. Habis itu baru penelusuran ke rumah salah satu masyarakat juga namanya Muhuri. Setelah itu udah lihat-lihat desa, lihat-lihat rumah, nggak masuk karena nggak ada yang punya rumah. Tapi ternyata setelah ditanya lagi Rabu malamnya sebelum Kamis kita liputan, ternyata ada tuh kontak dari anak kepala desanya, namanya Pak Karno, anak Pak Jentu. Pak Jentu itu kepala desa Ketoyan dari tahun 1954 sampai 1998, 44 tahun. Akhirnya ya udah, tapi yang kontak ke anaknya juga Pak Sekdes, Pak Tovan. Nggak berharap apapun sih gue, karena ini sensitif, ya belum tentu juga dia mau kan. Tapi ternyata welcome, mau, dan akhirnya besoknya kita langsung berangkat ke rumahnya. Jadi rumahnya itu di Boyolali, rumahnya Pak Karno ini di Boyolali. Nah, rumahnya yang dipakai Pak Jokowi, rumah orang tuanya dia, itu di Desa Ketoyan. Dua hal yang berbeda, karena udah berpisah, itu memisahkan diri karena sudah menikah di awal tahun 1990-an lah. Barulah di situ temu untuk pertama kalinya ya. Jadi kalau ada yang ngomong ini settingan, ya silakan aja sih. Cuman gue sendiri pun baru tahu Pak Karno tuh yang mana, rumahnya di mana, baru tahu juga di rumahnya dia ternyata ada meja yang pernah dipakai Pak Jokowi waktu
kartu KKN tahun 1985. Nah, di situ gue konfirmasi berulang tuh, Pak, yakin nih Bapak anak kepala desa Ketoyan tahun 1985? Yakin. Yakin nih, bener Pak Jokowi pernah KKN di desa Ketoyan? Dia bilang yakin juga. Ya sudah, akhirnya setelah berbicara, mengkonfirmasi beberapa kali, akhirnya mengalir pembicaraan sampai di situ sebenarnya ada beberapa part yang kita tidak tayangkan karena meminimalisir polemik. Di situ Pak Karno bilang Pak Jokowi itu KKN berempat di desa Ketoyan. Di situ gue langsung mikir kayak, ini kayaknya kalau ditayangin ini pasti akan bertanya, lo kok KKN cuma berempat? Biasanya KKN ber-30. Makanya akhirnya gue, ya dengan berat hati juga sih, oke lah ini part ini kita taruh belakang dulu deh. Ada juga namanya disebut, 4 orang itu namanya disebut. Satu Pak Jokowi, 3 orang lainnya disebut. Karena gue fokusnya mau mencari evidence, mencari bukti soal Pak Jokowi aja. Makanya itu juga gue, yaudah deh, gue taruh belakang dulu deh. Akhirnya yaudah, Pak Karno, waktu gue tanya, Pak ada nggak sih hal yang masih ada wujudnya dan mengingatkan memori Bapak sama Pak Jokowi? Karena dia bilang dia menemani Pak Jokowi saat KKN. Dia bilang ada ternyata, meja di rumahnya. Saya boleh lihat? Boleh, saya masuk ke situ. Masuk, ternyata ada meja panjang, sama kayak ini sih, kayak ya orang-orang zaman dulu ya, yang barang-barangnya masih ada dan memang bentuknya meyakinkan. Di situ dijelasin bahwa pernah Pak Jokowi duduk di situ dan lampu Petromax jatuh, Pak Jokowi kaget, katanya sampai gini-gini, sampai takut dan lain sebagainya. Dia bilang juga, mudah-mudahan Pak Jokowi masih ingat. Akhirnya ya udah, setelah itu gue konfirmasi lagi, rumahnya masih ada Pak, kamarnya masih ada soalnya. Ya udah saya izin untuk ke sana. Akhirnya kita berdua berangkat ke sana. Kurang lebih makan waktu 1 jam lah ya, 1 jam dari pusat Kabupaten Boyolali ke Desa Ketoyan. Aksesnya bagus, gampang. Kalau mau ke situ tinggal disamperin aja kalau ada yang masih penasaran atau masih bertanya-tanya keabsahannya, silahkan aja sih. Datang ke sana langsung ke rumah yang disebut pernah dipakai Pak Jokowi saat KKN dan juga disebut sebagai desa fiktif. Desa fiktif yang katanya baru ada tahun 2000-an. Akhirnya gue dateng, gue lihat rumahnya emang rumah tua, rumah kepala desa. Ada satu rumah yang rumah utama, ada satu lagi rumah yang memang sering dipakai untuk KKN. Dulu ada pendoponya, sekarang nggak ada. Nah, sebelum gue masuk ke rumah yang dipakai Pak Jokowi, gue coba dulu konfirmasi nih, gue ke rumah yang biasa dipakai sama keluarga dulu deh. Gue masuk, ternyata masih ada kakaknya. Tapi kakaknya itu tunawicara. Jadi nggak bisa gue wawancara, konfirmasi, dan lain sebagainya. Ya, kurang elok kayaknya ya. Kurang elok. Akhirnya gue masuk, gue lihat, ada fotonya. Foto Pak Jentu itu ada. Foto Pak Jentu ada, foto Pak Karno ada. Kalau dilihat lebih dalam lagi, Pak Jentu tuh emang mirip sama Pak Karno gitu. Ya, namanya juga bapaknya ya. Mungkin kalau ada orang yang bilang, pasti akan selalu ada yang bilang, oh mungkin ini fotonya baru dibuat. Atau mungkin, oh dispensernya nih baru, kulkasnya baru. Ya it's okay sih, nggak masalah. Itu hak bagi orang yang nonton. Tapi kalau berdasarkan observasi yang gue lakuin, ya itu bangunan lama. Bangunan lama, rumah yang sudah dipakai, dan lain sebagainya. Di situ ada kamar mandi yang pernah dipakai Pak Jokowi. Barulah saat itu gue ke kamar Pak Jokowi yang ada di pendopo ataupun rumah satu lagi. Itu rumah tua, rumah dari kayu doang. Gue masuk, kecil kamarnya. Jadi ada 2, karena 4 orang yang KKN, yang 1-2 cowok di sebelah kiri ya. Sebelah kiri kalau menghadap ke jalan, sebelah kiri, yang satu lagi di sebelah kanan. Tapi gue masuk ke semua ruangan sebenarnya. Tapi gue tayangin yang Pak Jokowi aja balik lagi supaya nggak kemana-mana nih, supaya nggak makin liar aja resepsi yang ada gitu. Akhirnya udah gue masuk, setelah lihat oh udah kosong dan lain sebagainya, kasurnya posisinya di situ. Barulah gue masuk ke ruangan yang lebih besar, yang sekarang jadi kandang sapi. Oh wow. Setelah itu baru gue masuk ke kamar yang pernah dipakai temen Pak Jokowi, 2 orang perempuan yang ukurannya sama. Barulah ya sudah, gue melihat kayaknya kalau memang ini disebut sebagai sebuah desa fiktif atau mungkin ada yang meragukan, di situ gue masih bergulat nih, bener nggak ya? Karena gue tanya ke Pak Karno, Pak betul Pak, emang ada orang yang pernah nganter atau diantar Pak Jokowi beli gitar di Solo? Nah benar nih, mungkin kalau gue sih bertanya-tanya dan mungkin orang-orang juga bingung gitu ya, dari mana lu mendapatkan informasi kalau si Pak Muhuri ini yang nganterin Jokowi kala itu untuk beli gitar gitu. Iya. Jadi tentu setiap gue liputan itu harus bergerak by riset dan by konfirmasi dari calon narasumber atau yang akan kita telusuri ya. Nah itu tuh gue dapat informasi dari Pak Sekdes, Pak Taufan Bangkit, yang pada saat gue masih di Jakarta gue tanyakan. Selain kalau Pak Karno itu kan baru taunya di hari Rabu malam ya. Nah yang Pak Muhuri ini memang sudah dari Jakarta gue sudah tahu karena kan gue butuh wawancara warga. Habis itu Pak Taufan Bangkit, Sekdes Ketoyan,
mengarahkannya Pak Muhuri saja, karena beliau pernah mengantar sosok seperti ya, karena tentu masih harus dibuktikan lagi, seperti Pak Jokowi dengan ciri-ciri yang mirip, termasuk juga soal kegiatannya, fakultasnya, dan tahunnya itu sama, 1985. Nah, ada satu lagi sosok sebenarnya yang gue agak lupa namanya, tapi Pak Sekdes, Pak Taufan Bangkit, merekomendasikan kalau ya sudah, yang satu lagi nggak usah karena tidak terlalu ingat, kalau tidak salah juga lebih tua. Jadi akhirnya ya sudah, wawancara Pak Taufan Bangkit rencananya sama Pak Muhuri. Setelah itu kan Pak Karno baru tahu di Boyolali. Itu sih. Dan akhirnya ya gue ketemu sama Pak Muhuri, agak kaget juga sebenarnya, karena kan gue berada di posisi itu antara percaya dan nggak percaya. Ini mana nih yang benar nih? Desa fiktif apa omongan Pak Jokowi gitu. Pak Muhuri muda banget lagi tampilannya. Itu tuh dia udah 70 tahun. Sehat, fresh. Mungkin karena di desa kali ya. Nggak banyak pikiran dan lain sebagainya. Gue pertama juga kaget. Oh ini 70 tahun kok muda banget ya? Sehat banget gitu. Beda gitu sama yang biasanya gue temuin 70 tahun mungkin di kota-kota gitu. Akhirnya gue ngobrol dulu segala macem, barulah proses wawancara itu kan. Pas ketemu antara Pak Muhuri sama Pak Karno, ya layaknya orang yang udah tahu lama, dan ya balik lagi kalau itu dibilang settingan, gue agak bingung juga ini gimana cara nyetingnya gitu. Dan gue tanyakan segala macam, mulai dari kronologi gimana Pak Muhuri nganter. Ternyata Pak Muhuri itu lah yang beli gitar, jadi bukan Pak Jokowi yang beli gitar. Oh, berarti Pak Muhuri itu yang beli gitar. Betul. Tapi Pak Jokowi itu ikut. Pak Jokowi nganterin. Karena beli gitar di Solo. Oke. Karena beli gitar di Solo. Nah, Pak Muhuri beli gitar itu untuk perpisahan Pak Jokowi dan kawan-kawan. Jadi dia dapat dari tokoh desa uangnya, dia mau beli gitar ya, karena mungkin kalau di desa atau di kabupaten mungkin agak sulit ya mencari gitar, apalagi itu tahun 1985. Barulah ya dia diantar sama satu orang. Gue tuh sempat nanya sebenarnya ke Pak Muhuri, Pak, Bapak sempet nggak nanya namanya aja, bener nggak namanya Joko Widodo? Tapi dia bilang enggak, dia nggak nanya nama. Dan gue coba menerima dengan akal sehat. Nggak semua orang ketika ketemu ya memang bertanya nama, apalagi ini udah 40 tahun yang lalu gitu. Oke, gue terima dulu segala macem, tapi dia pernah dengar Dodo panggilannya, karena ternyata ada satu orang perempuan naksir sama orang yang diduga Pak Jokowi ini, dan dia tahu namanya Dodo gitu. Tapi dia nanya fakultasnya apa, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Habis itu ya sudah berangkat ke Solo naik Vespanya kayaknya udah nggak ada juga sih. Sempat berhenti di dua tempat. Yang pertama itu rumah saudaranya katanya ya. Rumah saudaranya yang ada toko kayu. Yang kedua kayaknya sih rumah Pak Jokowi. Karena meskipun dia nggak berani membenarkan ya, tapi dia bilang rumahnya ini deket sungai. Yang kita tahu kan selama ini rumah Pak Jokowi itu bantaran ya. Di bantaran sungai gitu. Akhirnya udah. Tapi gue coba konfirmasi lagi, ini bener nggak sih? Jangan sampai hasil wawancara gue ini nggak valid gitu. Akhirnya gue tanyakan, Pak masih ingat nggak aktivitas lain selain nganter gitar yang Bapak ingat betul apa gitu? Pertama gue tanya ciri-cirinya gondrong tinggi. Dan di situ foto yang gue dapat emang gondrong. Terus yang kedua masang plang apa namanya? Plang penunjuk tempat, penunjuk jalan. Nah di situ di momen itu Pak Muhuri bilang dia ingat kalau Pak Jokowi itu sempat ngasih saran, kalau mau bikin plang, cat aja pakai cat tembok. Setelah itu dia juga ingat Pak Jokowi itu, orang yang diduga Jokowi ya, nulis huruf M-nya itu miring. Nah kalau dicek foto yang gue dapat dari Pak Karno, pas Pak Jokowi duduk lagi ngecat, itu ada salah satu plang yang memang tulisan M-nya miring. Di situ ada cat, emang cat tembok. Nah entahlah ini apakah sebuah kebenaran atau enggak, tentu ini pihak yang berwajib sih yang lebih layak untuk mengkonfirmasi. Tapi setidaknya itu yang informasi yang kami dapatkan. Oke, menariknya kan ketika lu bertemu dengan Sekdes ya, yang menunjukkan, dan si Pak Karno itu menunjukkan foto. Nah artinya kan di situ ada bukti-bukti yang lu dapet tuh. Betul. Nah, gimana tuh ketika lo menemukan dan menerima, wah ini bukti-buktinya ada surat-surat desanya. Nah, itu gimana? Coba dong ceritain. Semangat gua untuk kemudian datang ke sana itu cuma satu sih sebenarnya, memberikan pencerahan terkait dengan polemik yang udah panjang banget nih, supaya orang juga harapannya bisa menilai mana yang emang betul kejadiannya, mana yang masih menjadi asumsi. Nah, ketika ditunjukkan dokumen, gue lihat ciri-cirinya. Pasti akan selalu ada orang yang bilang mungkin itu dibuat dan sebagainya. Bisa aja sih. Cuma di situ memang dokumen-dokumennya dokumen lama. Di situ ejaannya juga ejaan lama. Di dalamnya ada tulisan lama juga. Pak Jentu ada namanya di situ di buku Kepengurusan Desa tahun 1954, bahkan sebelumnya tahun 1932 itu sekdesnya juga sudah tercatat di situ. Artinya kan sudah hampir berapa ya, mungkin lebih dari 50 tahun bahkan dokumen itu tuh udah ada gitu. Tapi ada dua dokumen sebenarnya. Satu dokumen lagi itu dokumen kepemilikan tanah. Nah itu juga kalau bisa dilihat di
tayangan, ketika gue buka halaman pertama itu tuh udah robek. Dan memang kertasnya tuh kertas lama ya, kertas lama yang udah lusuh banget. Gue juga sempat mikir sih, ini kalau misalnya dibuat gitu ya, baru itu gimana caranya ya? Apalagi kan dengan waktu yang relatif singkat ya. Terus ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sih, sebagai seorang jurnalis yang mencari titik terang gitu. Tapi ya udah, akhirnya semangat gue ya sudahlah, gue coba beberkan aja bukti-bukti yang ada. Dan gue tuh menanyakan satu hal yang nggak gue tayangkan juga. Jadi Barreskrim itu punya laporan KKN Jokowi di Desa Ketoyan. Dan itu memang selalu ada ketika mahasiswa itu KKN selesai, pasti ada laporannya. Di situ gue tanyain tapi nggak gue tayangkan. Karena balik lagi, supaya polemiknya mungkin nggak simpang siur ya. Karena jawabannya nggak. Karena dia tidak menemukan laporan KKN Jokowi itu, dia tidak menemukan. Tapi dia punya contoh laporan KKN yang lain. Alasannya sih karena kantornya berpindah-pindah. Dan kalau kantornya berpindah-pindah memang benar sih. Maksudnya itu bangunan yang relatif baru, sebelumnya nggak di situ gitu. Makanya itu nggak gue tayangkan. Tapi yang lebih otentik lagi, yang lebih gue prioritaskan untuk tayangkan adalah foto. Foto di Desa Gosono sebelah ataupun berdekatan dengan Desa Ketoyan. Di situ Pak Karno dapat dari warga Desa Gosono, dan pas dilihat lumayan mirip sih. Lumayan mirip, gondrong, ya mungkin sesuai dengan gambaran dari Pak Muhuri ya. Gondrong, tinggi, setelah itu ya begitulah. Terus ada satu lagi nih, Dipo. Apa tuh? Soal Pak Kasmujo. Ngobrol sebentar sama Pak Kasmujo boleh, Bu? Boleh, tapi 5 menit. 5 menit boleh, Bu ya? Izin, Bu ya? Baik, makasih, Bu. Bapak, izin, Pak. Nah, Pak Kasmujo ya? Dan bertanya-tanya juga nih netizen, kenapa nggak ditayangin? Maksudnya apa sih yang diobrolin gitu intinya ya. Coba lu bisa jelaskan soal Pak Kasmujo ketika bertemu, mungkin seperti apa? Sebenarnya itu nggak sengaja juga sih, dalam arti gue nggak expect dia bakal keluar juga, karena kalau melihat dari... Lu expect-nya nggak akan keluar justru akan ya, keluar. Pak Kasmujonya ya? Karena dilihat dari respons waktu divideokan oleh Bung Rismon, di situ aja dia kan sebenarnya tidak mau berbicara ya, dalam tanda kutip. Karena ketika diajak bicara, sudah menjawab bukan dosen skripsi dan dosen pembimbing skripsi dan dosen pembimbing akademik, dia tutup pintu. Gua pun nggak mau memaksakan lah. Yang ada di bayang gua, oke mungkin dia keluar tapi dia akan langsung masuk lagi. Enggak mas, kebayang gua kayak gitu. Akhirnya ya udah, gue dateng, gue coba bertamu, yang satu lihat pintu depan tuh yang waktu Pak Jokowi juga sempat ke situ, nggak ada jawaban. Akhirnya gue beralih ke sampingnya, yang pintu yang didatengin Rismon, Bung Rismon Sianipar. Di situ juga sempat nggak ada jawaban sih, tapi warungnya itu kebuka. Gue coba panggil lebih kenceng dan balik lagi, ternyata ibunya keluar lagi. Gue nggak ekspektasi itu akan keluar ya, maksudnya ya akan mungkin dalam tanda kutip ya tidak akan keluar atau pura-pura nggak dengar dan lain sebagainya. Tapi ibunya keluar, gue ingat betul sih itu mukanya emang agak berat ya. Mungkin gue ngerti juga sih posisinya kan Pak Kasmujo ini selalu terseret, apalagi kan usia udah tua ya, kesian juga sih sebenarnya. Tapi ibunya kalau dilihat intonasinya boleh tapi 5 menit, itu tuh udah sejujurnya gue nggak enak juga sih, karena dilematis juga ya. Gue pengen menyajikan sebuah fakta, sebuah bukti, tapi di sisi lain ada orang tua yang dalam tanda kutip juga mungkin sudah lelah terseret di polemik itu. Tapi gue sangat menghargai Ibu Kasmujo yang memberikan izin. Barulah setelah bilang 5 menit boleh, ibunya masuk, Pak Kasmujo keluar. Pak Kasmujo keluar, buka pintu, dari pintu yang sama yang didatengin Bung Rismon. Mungkin pertanyaannya kenapa nggak ditayangin ya? Ini juga sih yang dibilang di kolom komentar, banyak yang mengatakan kenapa nih nggak ditayangin? Apa takut sesuai dengan apa yang disampaikan Bung Rismon? Karena bahkan awalnya tuh gue nggak mau sama sekali tayangin Pak Kasmujonya, sama sekali. Jadi di tayangan tuh gue cuman pengen awalnya ya, cuman pengen nampilin Pak Kasmujo jeng-jeng itu ya, di freeze. Habis itu gue nggak mau tayangin sama sekali sebenarnya, karena itu permintaan Pak Kasmujo. Pak Kasmujo waktu buka pintu yang pertama kali keluar dari mulutnya adalah saya nggak mau ngomong soal ijazah Pak Jokowi, soal skripsi Pak Jokowi, dan soal
soal polemik ini. Itu yang dia nggak mau. Dan di situ posisi gue tetap merekam. Jadi kalau misalnya ada yang mempertanyakan, ada bukti otentiknya. Tapi nggak kita tayangkan karena kita menghargai hak dari narasumber. Di situ dia minta, karena yang gue tangkap sih dia sudah mungkin merasa berlarut-larut kali ya. Apalagi dia tuh sakit juga sih, sakit TBC, ya kesian ya, balik lagi kesian orang tua udah sakit TBC, harus terseret oleh polemik ini. Dan tapi setelah gue bilang, ya sudah Pak, kami tidak akan merekam, kami tidak akan tayangkan, gue langsung minta Hampers untuk nurunin kamera, tapi saya perlu tahu apa sih yang sebenarnya terjadi, apa yang jadi kebenaran sebenarnya. Karena gue ingat lagi Pak Kasmujo tuh gini, nunjuk kepala, ngeliatin kepala. Sejujurnya dia mungkin tidak ingat 100%. Karena mungkin sudah agak lupa ya, sudah 40 tahun yang lalu. Tapi yang bisa gue garansi adalah apa yang disampaikan Pak Kasmujo itu mirip dengan apa yang disampaikan ke Bung Rismon Sianipar. Tapi dengan cara yang berbeda, itu aja sih. Jadi pesannya, kalau ada yang bilang, apa karena takut ya nggak ditayangin karena sama sesuai dengan Bung Rismon Sianipar. Gue nggak bisa, nggak bisa menjelaskan secara sangat terbuka, tapi yang gue bisa katakan adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan ke Bung Rismon Sianipar. Itu aja sih. Oke. Ya, kita juga sebagai jurnalis tentu kayak yang lu bilang kita harus menghargai hak setiap narasumber kita ya. Betul. Tentunya. Jadi nggak bisa. Iya. Oke, lanjut lagi. Tapi pesan ya, satu kalau boleh pesan, mudah-mudahan sih ini jadi momentum ya, supaya apa yang kemudian harus disampaikan Pak Kasmujo, menurut gue pribadi, cukup ketika proses hukum itu sedang berjalan. Karena balik lagi kita hargai privasinya, kita hargai dia sudah orang tua, jangan sampai apa yang kita inginkan justru mengancam dalam tanda kutip ya kesehatannya dan lain sebagainya. Karena orang-orang di sana juga sangat menjaga Pak Kasmujo sih. Wow. Begitulah. Terus terakhir kan lu sempat ada ke rumahnya Pak Jokowi. Itu ngarep banget ya, ngarep dibukain pintu. Bukain pintu, Ngarep tapi akhirnya banget sih. tidak bertemu kan. Iya, Gue iya, berharapnya, wah ketemu nggak nih Dipo nih? Nah itu gimana tuh? Tapi gue sebenarnya yakin dia ada lagi di rumah. Serius. Karena ya pas pampresnya di situ ngomong sih, lagi keluar kota. Oh gitu. Ya, gua sih percaya aja ya. Dalam tanda kutip, ya oke, kita percaya. Tapi ternyata Kaisang dateng. Nah, Wis, tuh. bentar dulu nih. Ngapain nih? Karena dibilang keluar kota itu buat kumpul sama keluarga. Tapi kan keluarga di sini baru datang tuh di depan mata. Kok berbeda. Habis itu sayang sih gambarnya nggak dapet sih. Cuman yang gambar mobil itu, Innova itu mobilnya Kaisang. Habis itu pas bener-bener Kaisang keluar, gue tanya nih, Mas, bentar lah, langsung masuk. Terus juga pas pampresnya, Mas jangan Mas. Oh ya sudah. Akhirnya, oke lah, nggak apa-apa. Oke, jadi ketika lu di sana setelah ngomong sama pas pampres Pak Jokowinya nggak ada, ternyata ada Kaisang nih. Iya betul. Nah gitulah, kayaknya sih ada ya. Cuman emang udah lama sebenarnya gue janjian sama Mas Syarif yang ngurus jadwalnya Pak Jokowi. Udah dari lama, memang agak sulit, tapi mungkin ya. Kenapa pada akhirnya gue memutuskan juga untuk, ya udahlah berangkat aja lah dengan atau tanpa wawancara Pak Jokowi ke Boyolali, Solo, dan Jogja. Karena gue sempat mendengar, mungkin Pak Jokowi secara kondisi keseluruhan sehat. Dia juga semangat buat ketemu orang. Tapi gue mendapatkan informasi kalau beberapa waktu yang lumayan panjang, Pak Jokowi itu akan vakum. Untuk pemulihan yang kita tahu ramai di media sosial. Nah di situ kayak, waduh ini sebelum hilang bener-bener, akhirnya gue berangkat aja deh. Tapi ternyata tidak bisa bertemu juga. Sayang sekali. Sayang sekali. Tapi ya it's okay lah. By the way, lu sempat ketemu dengan Bung Rismon Sianipar juga kan? Betul. Lu ngobrol apa aja dengan Rismon Sianipar? Itu juga dilematis tuh. Apakah gue akan mengkonfrontir temuan gue di desa Ketoyen atau enggak? Karena gue juga nggak mau jadi debat kusir. Akhirnya gue wawancara maksud dan tujuan Bung Rismon di situ. Dia intinya ya ingin mengklarifikasi semua temuannya, mulai dari Pak Kasmujo, mulai dari desa Wonosegoro yang dibilang fiktif ke Universitas Gadjah Mada. Di situ memang sayangnya nggak bisa ketemu ya antara Bung Rismon dengan pihak UGM, karena pihak UGM setelah gue konfirmasi ulang, mereka masih dalam posisi sama sesuai tanggal 15 April saat itu mereka konferensi pers. Mereka masih sama sikapnya, Pak Jokowi adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1985. Clear sampai di situ, makanya mungkin mereka tidak atau belum mau ya membuka ruang agar tidak menuai polemik yang justru malah semakin melebar gitu. Tapi sejujurnya di situ juga gue sempat ke perpustakaan Fakultas Kehutanan. Okay. Karena salah satu niat gue datang ke situ adalah untuk meminjam skripsinya
Karena kalau ijazah it's okay lah. Ijazah adalah milik pribadi, tapi kalau skripsi itu seharusnya bisa diakses oleh publik. Betul. Karena ketika kita lulus kan kita tahu ya, kita bikin buat kita sendiri dan kita bikin buat kampus dan biasanya ditaruh di perpustakaan. Betul. Tapi sayangnya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ada dua versi. Yang pertama itu sudah dipegang oleh dekanat, mungkin supaya tidak melahirkan kegaduhan. Yang kedua masih ada di polisi. Yang benar yang mana? Iya, begitulah. Kita belum tahu juga nih yang benar yang mana. Tapi yang pasti saat kesana gue nggak bisa ngakses skripsinya. Padahal kalau ditunjukin skripsinya, di situ ada lembar pengesahannya juga. Kayaknya sih polemik ini juga nggak akan jadi berlarut-larut sih. Harusnya ya. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Dan itu juga waktu ke Jogja gue sempat ngobrol lah sama beberapa warga di sekitar rumah Pak Kasmujo. Yang bilang, kenapa ya mas ya Pak Jokowi ini nggak nunjukin aja. Di situ sudah ada mulai timbul pertanyaan. Bukan artinya mereka mencurigai, tapi mereka sepertinya juga sudah lelah dengan polemik yang bahkan sudah ada dari tahun 2019 pada saat Pak Jokowi presiden. Sampai sekarang gitu nggak selesai-selesai. Udah lama banget. Betul. Udah lama banget sih. Dan yang paling baru sih kemarin dapat info ya dari Pak Karno. Katanya sih hari ini pihak dari Polda Metro Jaya tuh datang ke rumah Pak Karno. Oh, untuk apa tuh? Harusnya sih untuk mengklarifikasi ya, apakah yang disampaikan Pak Karno itu betul soal rumah yang digunakan dan lain sebagainya. Karena kan proses hukumnya masih ada di Polda nih, soal soal pelaporan Pak Jokowi yang bilang pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Harusnya sih ada kaitannya dengan itu sih, harusnya ada kaitannya. Wah, seru ya cerita lu. Jadi gimana kalau netizen masih ada yang meragukan soal hasil investigasi lu nih di PO nih? Ya, gue sih sempat kepikiran ya, karena ada beberapa hal yang tidak gue tayangkan. Satu karena durasi, dua karena untuk tidak menuai polemik. Apakah perlu ditayangkan yang uncut jadi semuanya ditayangin? Wow. Menarik juga ya. Menarik ya. Nanti kita coba obrolin sama redaksi. Karena ada satu hal lagi yang lupa gue sampein. Kenapa isu ataupun polemik tudingan ijazah palsu ini harus segera berakhir? Karena pada saat gue kesana ada juga obrolan yang bilang kalau isu ini memang sengaja dipelihara untuk mengalihkan isu lainnya. Yaitu alangkah lebih baik, memang lebih cepat selesai, lebih baik sih. Supaya ya kita bisa fokus lah ke hal-hal yang memang lebih substansial. Iya loh, banyak banget loh di negara ini. Kayaknya banyak banget masalah-masalah dan isu-isu yang... Iya, apalagi banyak perang di dunia sebelah sana. Nah, di komen itu. gua tuh kayak, ngapain sih bahas ini, kenapa nggak bahas perang? Iya bener sih. Tapi gue baru bahas loh itu perang. Tapi memang, wah, kasusnya Jokowi ini emang nggak kelar-kelar. Iya, negara lain udah ngurusin rudal, kita masih ngurusin ijazah. Nah, Itulah itu. yang harus diperhatikan oleh aparat dan negara. Oke, kayaknya mungkin bisa kali abis ini lo kasih tahu ke gue alamatnya Desa Ketoyan yang lu datengin itu di Oke. mana. Ya mungkin kali aja gitu kalau ada waktu gue bisa. Boleh, siapa tahu jadi destinasi wisata ya. Destinasi wisata. Betul, jadi jangan cuma desa KKN penari yang viral, tapi Iya, desa bener KKN juga. Jokowi juga kalau bisa Destinasi. viral supaya masyarakat di sana juga